Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri angkat bicara soal polemik ijazah palsu Joko Widodo. Mega mengatakan cukup menunjukkan ijazah saja untuk menjawab tudingan soal ijazah palsu. Ya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup pintu damai yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, PDI Perjuangan meminta para pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak perlu tersinggung atau baper usai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal ijazah palsu. Menurut PDIP, Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi maupun secara spesifik menyinggung ijazah palsu. Dalam pernyataannya, Ibu Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi dan juga tidak spesifik mau bahas soal isu ijazah palsu. Jadi pendukung Pak Jokowi tidak perlu baper ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu kan isu yang umum. Misalnya ada yang bertanya soal ijazah kita, soal umur misalnya ya tinggal tunjukin saja KTP. Soal ijazah yang tanya ya tinggal tunjukin aja ijazah aslinya. Jadi nggak perlu ribut sampai misalnya harus bawa ke masalah hukum, membuat repot banyak lembaga. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu kita, agar kita menyelesaikan persoalan itu damai-damai saja, jangan dibikin ribet, jangan dibikin ribut, sesuai dengan nilai-nilai musyawarah. Apapun masalahnya bisa kita ketemu, kita bisa silaturahim, kita bisa menyelesaikan tanpa keributan dan buang-buang energi yang tidak perlu. Demikian. Ya pemirsa, benarkah Ketua Umum PDI Perjuangan menyinggung ijazah palsu Jokowi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silvester Matutina, dan kami juga masih menunggu terhubung dengan juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Saya ke Bung Silvester terlebih dahulu. Selamat sore Bung Silvester. Selamat sore Valerie. Baik Bung Silvester, tadi sudah mendengar pernyataan Megawati Soekarno Putri, tanggapan Anda? Ya, tanggapan kita biasa saja ya. Intinya bahwa pernyataan itu kita tidak kaget kalau Ibu Megawati itu sering memberikan pernyataan yang akhirnya cenderung ya menyudutkan orang lain. Kita lihat bagaimana Gus Dur,
Pak SBY, Pak Jokowi, terus kemarin waktu urusan Hasto juga Pak Kapolri, KPK juga diserang, ya kan. Bagi kita memang itu udah watak dan tabiatnya Ibu Megawati, tapi harusnya teman-teman di PDIP sendiri memberikan suatu masukan bahwa memang tidak bisa gitu loh menunjukkan ijazah itu kecuali diharuskan oleh undang-undang atau diminta oleh pihak yang berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian ataupun pihak pengadilan ya. Jadi memang harusnya ibu sebagai ibu bangsa memberikan pelajaran, ya kan, bahwa memang tidak ada undang-undang yang mengharuskan Pak Jokowi itu sebagai warga biasa saat ini untuk menunjukkan ijazahnya, gitu. Tapi Pak Jokowi sendiri sebenarnya Ibu Mega juga harus tahu bahwa saat ini ijazah Pak Jokowi itu sudah berada di Mabes Polri, ya, sudah diserahkan dari Mabes Polri, sudah ada etikat baik dari Pak Jokowi, yaitu ijazah SD, SMP, SMA dan universitas itu sudah ada, ya. Jadi kembali lagi harusnya kawan-kawan di PDIP memberikan masukan ke Ibu Megawati, nggak ada satupun undang-undang kita yang mengharuskan seseorang itu sebagai warga negara biasa saat ini Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya ke siapapun atau hal-hal pribadinya, kecuali diminta oleh pihak berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian atau pengadilan. Dan itu Pak Jokowi sudah menyerahkan gitu loh, udah dengan etiket baik sudah menyerahkan. Dan kita lihat bahwa sebenarnya persoalan ijazah palsu ini kan sudah 2 atau 3 kali pengadilan ya. Dan di pengadilan itu sendiri tidak ada pihak pengadilan meminta menunjukkan ijazah. Nah, ini yang kawan-kawan saya pikir harus memberikan masukkanlah ke Ibu Megawati. Anda melihat ini bentuk serangan langsung kepada Joko Widodo, Bung Silvester? Ya. Anda melihat ini bentuk serangan langsung kepada Joko Widodo? Ya mau siapa lagi kalau masalah ijazah itu, walaupun dibantah ya tetap masyarakat tahu, walaupun tidak menyebut nama, ya kan, pastilah mengenai ijazah Pak Jokowi ya. Tapi kalau mau dibantah ya silakan saja, itu hak-haknya teman-teman PDIP ya. Kita juga nggak bisa melarang mereka membantah atau Ibu Megawati tidak boleh ngomong itu hak-haknya mereka aja, gitu loh. Hanya kalau saya sebagai anak bangsa melihat bahwa harusnya Ibu Megawati sebagai ibu negara memberikan pernyataan-pernyataan yang mengademkan dan positif. Intinya itu. Baik, dan sudah bergabung bersama kami juga juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, silakan ditanggapi ini, kalau menurut Bung Silvester hak Pak Jokowi yang menunjukkan atau tidak ke publik ijazah ini? Ya terima kasih Mbak. Jadi prinsipnya begini, ini kan yang dibahas adalah berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Mega dalam kesempatan kemarin menyampaikan di sebuah pidato. Nah ini jangan kemudian kita salah sangka dan melepas konteks. Konteks di dalam acara tersebut kan adalah di acara BRIN, yang mana pada waktu itu bicara tentang haki, tentang ilmu pengetahuan, tentang riset dan lain sebagainya. Dan Ibu Mega sejak lama memang mendapatkan amanat dan tugas untuk kemudian banyak menaruh concern dan perhatian ke bidang tersebut. Sehingga pasti konteksnya tidak jauh-jauh dari pembahasan tentang dunia akademik. Nah dalam hal itu kemudian tentu saja Ibu Mega menyampaikan hal-hal yang sedang berkorelasi dan berkaitan dengan apa yang di mana beliau sedang berada pada waktu itu di BRIN. Itu nggak ada di dalam pidato Bu Mega itu beliau menyebut nama siapapun. Tidak ada beliau kemudian menuduh atau menyebut satu tokoh siapapun. Ini bukan mengarah kepada Joko Widodo? Ya dalam konteks hari ini memang kan lagi ada banyak ribut-ribut soal ijazah itu di luar. Nah, Bu Mega itu malah dalam konteks sebagai seorang negarawan, sebagai seorang tokoh bangsa, pasti kan nggak boleh kemudian kita menutup diri terhadap apa yang ramai diperbincangkan di luar, gitu. Bahwa orang-orang hari ini publik sedang banyak tersita perhatiannya ke sana, itu kan suatu fakta dan realitas politik yang harus kita akui bersama-sama. Nah, sebagai seorang tokoh bangsa, Ibu Mega malah sebenarnya ingin memberikan
alternatif gambaran yang lebih adem dan lebih mudah sebetulnya gitu. Daripada itu panjang, daripada itu berbelit-belit, daripada itu tidak berkesudahan, kan sudah cukup lama nih. Ini bukan persoalan yang 1, 2, 3 bulan. Sudah bertahun-tahun kemudian banyak orang yang mempersoalkan soal ini. Itu kenapa sih kemudian nggak dicari jalan gampangnya saja gitu loh, dengan ditunjukkan saja ke publik daripada harus panjang dalam sampai ke proses meja hukum dan lain sebagainya. Toh soal ijazah itu kan sebenarnya suatu hal yang membanggakan bagi siapapun. Jadi prinsipnya Bu Mega sebetulnya ingin untuk mengambil jalan yang sederhana saja. Banyak kok persoalan lain di bangsa ini yang lebih substansial harusnya untuk dipikirkan dan menyita perhatian publik daripada soal ini yang berlarut-larut gitu loh. Nah kalau misalnya ada keinginan dari pihak tergugat soal ijazah itu kemudian untuk kemudian menyelesaikan persoalan dengan sederhana, ya tinggal ditunjukkan saja kan daripada repot. Maksudnya begitu dalam konteks pidato kemarin gitu Mbak. Oke. Berarti dari maksud ini tidak ada secara spesifik ini mengarah menyerang kepada Joko Widodo? Ya kalau bicara serang menyerang ya kaitannya dan konteksnya untuk apa juga gitu. Hari ini tapi tentu saja sebagai seorang bagian dari politik di Indonesia, insan politik di Indonesia, pasti kan kita nggak boleh kemudian terjebak di echo chamber gitu, kemudian munafik, naif, tidak melihat bahwa hari ini publik sedang tersita perhatiannya ke banyak isu-isu tertentu. Termasuk soal isu ijazah yang rame itu. Itu kan panjang sekali gitu loh Mbak. Berlarut-larut, tidak ujung selesai, malah sekarang semakin panjang dengan proses hukum yang berjalan. Padahal sebetulnya kan rasa-rasanya kalau kita mengikuti percakapan di publik itu kan hal yang super sederhana sebetulnya. Dan logika yang dihadirkan Bu Mega di pidato kemarin itu konteksnya hanya sederhana saja gitu. Daripada ini ribut soal ini nggak selesai, urusan lain banyak yang harus kita pikirin. Masalah-masalah yang lebih substansial itu lebih panjang itu banyak. Kenapa sih nggak segera dituntaskan saja dengan menunjukkan ke publik misalnya gitu. Itu kan hal yang simpel daripada harus dibawa ke kepolisian, dibawa kemana kemari, kesana kemari. Hal sederhana ibaratnya saya ditanya KTP-nya mana Mas? Oh saya warga Surabaya gitu. Ada orang nggak percaya. Lalu kemudian saya malah panjang, saya datang ke polisi, saya datang ke Dispenduk Capil buat apa? Terus saya tunjukkan aja misalnya, saya memang orang Surabaya gitu, akte saya orang Surabaya misalnya. Itu kan hal akan menjadi jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana. Walaupun itu hak masing-masing individu ya, Mas Seno ya? Hak masing-masing individu betul. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini semua orang tuh kayak lagi bicarakan itu gitu. Dan ini menjadi mengkaburkan bahwa ada banyak persoalan lain yang harusnya lebih penting untuk dibahas untuk tokoh-tokoh selevel orang-orang yang hari ini sedang ribut-ribut membahas soal itu. Saya rasa Bu Mega hanya di dalam porsi menyampaikannya dalam konteks itu Mbak. Oke, Bung Sylvester nampaknya mau menanggapi, silakan. Ya, jadi sebenarnya ini yang saya bilang tadi, harusnya Ibu Mega, teman-teman PDIP dan Mas Seno ini lebih sederhana lagi. Harus tahu lebih sederhana mengenai pemahaman mengenai hukum, bahwa tidak ada satupun undang-undang di negara kita ya yang membolehkan seseorang itu menunjukkan dia punya hal-hal pribadi, contohnya ijazah, dokumen bersifat pribadi, dokumen ya kan. Nah, kecuali kayak kita umpamanya diminta KTP kalau tidur di rumah saudara, atau kita lagi naik motor, ada tilang, ya kan, ada pelang tilangnya, itu boleh. Atau kita naik motor nggak punya spion, itu pihak berwajib berhak meminta SIM kita, gitu loh. Jadi Mas Seno harus paham itu dulu. Sebenarnya ini sederhana. Kenapa? Sekarang ini kan kita dari teman-teman ini kan menuntut pembuktian. Sekarang kan Pak Jokowi sudah memberikan ijazahnya SD, SMP, SMA ke Bareskrim, ya kan? Jadi sebenarnya Ibu Mega juga harus tahu bahwa ini sudah diberikan. Tinggal kita lihat proses hukum, karena yang menuduh ini kan sangat ngotot, ya. Dan kenapa saya katakan bahwa tidak ada undang-undang mengharuskan itu? Sudah ada 2 atau 3 pengadilan ya, yang mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ini, dan di dalam pengadilan pun ijazah Pak Jokowi itu nggak diperlihatkan, tapi orang-orang yang menuduh itu akhirnya masuk penjara gitu loh. Ya, jadi ini adalah harusnya Ibu Mega harus bijaksana, dan ya kan
memberikan kesejukan, memberikan pemahaman kepada bangsa kita bahwa ini sudah ada proses hukum, mari kita hormati. Oke. Gitu loh. Ya kan, tapi kembali lagi, saya itu kan tidak aneh kalau Ibu Megawati ini kan bicara ya kan kayak kemarin menyerang Gus Dur, Pak SBY, Pak Jokowi, terus ibu-ibu pengajian, terus tukang bakso. Jadi ya itu menurut saya ya sudah, itu memang tabiatnya Ibu Megawati. Saya harus menerima bahwa saya punya pemimpin, ya kan, ibu bangsa saya ya tipikalnya kayak begitu. Tapi kembali lagi, kalau saya jadi orang-orang seperti Mas Seno dan yang lainnya di PDIP, harusnya memberikan vitamin ke Ibu Mega bahwa Ibu, mohon maaf, tidak ada undang-undang di kita yang mengharuskan seseorang itu memperlihatkan barang-barang pribadinya kecuali diminta oleh yang berwajib atau pengadilan dan atas kerelaan dari orang tersebut. Oke. Jadi akhirnya Ibu Megawati saya pikir lebih baik berbicara hal-hal yang optimis mengenai pembangunan, mengenai sama-sama kita kolaborasi dengan mendukung Pak Prabowo untuk kemajuan Indonesia. Kan lebih baik itu daripada ngomong lagi ijazah apa kolerasinya ya. Kalau tidak, ya kembali lagi. Ya silakan teman-teman PDIP membantah, tapi kan masyarakat juga nggak bodoh. Baik, kita tahan dulu Bung Sylvester, saya ke Mas Seno. Mas Seno silakan ditanggapi, dan dari PDIP jalan keluarnya seperti apa yang diharapkan terkait kasus ini? Ya kami tidak punya kepentingan sebetulnya Mbak terkait dengan kasus ini. Apapun yang menjadi hasil itu kan kami hanya bicara sederhana saja. Simpelnya kalau pengen masalah ini cepat selesai, ya ada banyak cara lain yang bisa membuat masalahnya cepat selesai. Nunjukkan ijazah langsung misalnya, itu salah satu. Yang lain juga banyak itu sebetulnya selain itu. Gitu. Daripada harus ke jalur hukum, harus kemana, berlarut-larut, nggak selesai. Prinsipnya kan itu. Gitu. Jadi tolong, saya mohon maaf, jangan disalah sangkai dulu, Bung Sylvester dan kawan-kawan, bahwa kemudian kami ini mau ikut bertepuk tangan atas begini situasi. Bukan itu masalahnya. Tetapi kami malah berpikir nih urusan apa sih gitu. Ini kan urusan yang sederhana, urusan yang bukan sesuatu yang substansial, bukan sesuatu yang harus menyita energi bangsa sedemikian rupa. Kalau kemudian ada keinginan oleh pihak-pihak terkait untuk kemudian membereskan urusan ini dengan cepat gitu loh di mata publik. Jadi ini memang bukan soal benar atau salah, bukan soal ada undang-undangnya atau tidak, tapi masalah apakah ingin masalahnya cepat selesai atau tidak. Itu nah urusan kita tahu lah, masyarakat Indonesia semua tahu pada saat dibawa ke proses hukum, ke meja pengadilan dan seterusnya, tentu masalahnya bukan akan semakin cepat selesai, tapi akan semakin panjang di dalam konteks suatu peristiwa yang ini saya rasa bukan suatu peristiwa yang betul-betul penting untuk kemajuan bangsa, untuk bagaimana kita bergotong royong membangun negara ini dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau ada kedewasaan berpolitik, kedewasaan bersikap dalam menghadapi ini, misalnya dengan cara yang sederhana, juga bisa juga gitu, ada banyak jalan lain yang bisa ditempuh. Prinsipnya begitu. Jadi bukan soal apakah ada aturannya atau enggak, memang enggak ada aturannya gitu. Kami juga enggak berharap apa-apa dari kasus ini. Kita cuma melihat saja bahwa di publik hari ini sedang ramai soal ini. Gitu. Oh kebetulan kok yang menjadi tertuduh itu ternyata Pak Jokowi gitu. Tapi publik masyarakat meramaikan ini betul gitu. Dan di pidato Bu Mega kan jelas nggak menyebut nama siapa-siapa, nggak menuduh pihak siapa-siapa. Jadi santai saja menurut saya. Kalau memang dianggap bahwa jalan yang dilakukan hari ini ditempuh dengan jalur hukum itu adalah jalur yang terbaik, ya monggo-monggo saja, itu juga hak konstitusional siapapun. Gitu. Tapi buat kami, bukannya itu akan tambah lama ya? Bukankah harusnya ada cara yang lebih cepat gitu untuk meyakinkan publik, orang-orang yang nggak percaya itu? Itu kan harusnya ada banyak cara yang lain. Itu maksud kami dalam menyampaikan sebenarnya itu. Oke, murni hanya concern dari PDIP supaya tidak jadi polemik berkepanjangan ya? Iya, pengennya kami begitu. Jadi saya menghargai ya Mas Seno mengatakan bahwa tidak ikut dalam genderang itu, dan kami tahu itu oke kok. Hanya masalahnya Ibu Mega berbicara di publik sebagai seorang pemimpin, seorang negarawan, mengatakan bahwa ini ada ijazah tinggal diperlihatkan saja. Kan harusnya Ibu Megawati ya kan supaya tidak terjadi polemik ya kan, bahwa ngapain kita ngurus urusan ijazah palsu ini, itu kan ijazahnya udah di Polri. Baik, Bu Sylvester, mohon maaf sekali waktu kita terbatas.
Bung Silvester, mohon maaf sekali. Namun tentu kita tetap kawal kasus ini bersama-sama. Terima kasih banyak Bung Silvester Matutina dan juga juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro telah Terima kasih, berbincang di Pak. ID sore. Sehat Terima selalu, kasih, selamat beraktivitas Bung kembali. Silvester. Terima kasih.